Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Dalam segala anugerah dan kebaikan Tuhan, Dia masih memberikan satu kesempatan kehidupan yang boleh kita lakukan, kita kerjakan, kita persiapkan. Apalagi kita masih dilayakkan oleh Tuhan hadir di pagi hari ini untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam segala pertolongan dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, mari dengan ketenangan dan kerinduan hidup kita datang ke hadirat Tuhan, dan lawatan Tuhan itu akan bekerja di dalam diri kita. Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat menghargai satu kesempatan yang berharga yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, menjalankan segala kehidupan yang boleh kami lakukan, kiranya dalam persiapan kami, kekuatan kami, sukacita kami, Tuhan akan sertai dan tolong kami untuk dapat melakukannya. Kiranya firman ini menguatkan otot-otot rohani kami dan mampu kami pakai untuk menjalani kehidupan selayaknya Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan melawat kehidupan kita, senantiasa kita dapat dikuatkan dan menjalani kehidupan di dunia ini dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan kita. Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita dengan orang lain, dan bagaimana kita ada bagi orang lain, dan bagaimana orang lain memiliki ketergantungan hidup dengan kita. Ini adalah sebuah perjalanan relasi kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Satu hal pada pagi hari ini mengingatkan kita adalah bagaimana kita jangan pernah menunda waktu. Jangan pernah mengabaikan waktu dan kesempatan ketika kesempatan baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita, boleh kita lakukan dengan baik. Di mana firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita pentingnya untuk segera bertindak. Segera bertindak adalah
Kita tidak melakukan menunda-nunda waktu, tapi kita harus segera merealisasikan dengan tangan kita untuk bisa memberi kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Artinya dari firman Tuhan ini, sering sekali dari kekecewaan kita, dari kemarahan kita, dari ketidakpedulian kita, kita menunda-nunda untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Padahal ketika kita memberi bantuan itu, di saat dibutuhkan, di saat diminta kepada kita, kita mampu memberikannya. Tapi kenapa mesti harus kita menunda-nunda? Banyak faktor yang terjadi dalam kehidupan manusia. Mungkin orang mengatakan, sudah terlalu sering kita bisa memberi, menolong orang lain. Yang kedua, kapan dia bisa mandiri kalau apa yang dia minta hari ini langsung kita berikan? Dan banyak lain hal yang bisa kita berikan argumen yang membuat kita menunda-nunda untuk bisa membantu orang lain ataupun memberikan kelegaan beban berat terhadap saudara kita yang membutuhkan. Tapi saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, dari lawatan firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk boleh kita dengar bersama, yang mengingatkan kita, yang pertama adalah segera bertindak. Jika ada kebaikan, kemampuan yang Tuhan titipkan bagi kita, segeralah lakukan itu untuk keperluan orang lain. Karena apa ini kita lakukan? Karena keperluan orang lain, banyak hal yang mungkin Tuhan titipkan dari kita. Jangan kita tahan hak orang lain yang bisa kita berikan. Jangan kita menunda-nunda waktu. Hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini, kenapa mesti harus kita menunda-nundanya untuk dikerjakan? Jadi yang kedua saudaraku, hidup kita di dunia ini, kita sudah diberikan Tuhan bekal untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini terkadang lepas dari ingatan kita saudara-saudara. Kenapa mungkin bisa ini kita lupakan? Karena kita menganggap segala sesuatu yang kita miliki, segala fasilitas yang boleh kita pakai adalah hak kepunyaan kita semata. Padahal apa yang kita miliki di dunia ini adalah bagian titipan Tuhan bagi kita berdasarkan kepercayaannya untuk boleh kita kelola di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, jangan tunda sampai hari esok untuk dapat berbuat baik, berguna bagi orang yang membutuhkan. Kiranya firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini saudaraku, kita akan bertemu dengan orang-orang yang perlu kita pedulikan, yang perlu kita tolong beban hidupnya, yang perlu kita bantu untuk dapat meringankan segala beban hidup yang menghimpit kehidupan saudara-saudari kita. Hidup di dunia ini tidak pernah terlepas dari orang-orang yang demikian ada di sekeliling kita. Kenapa itu Tuhan izinkan boleh kita bertemu dengan orang yang seperti itu? Karena di dalam kehidupan kita, kita ada sampai dengan saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai detik ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang kita terima menyertai segala kehidupan kita setiap saat. Kiranya lawatan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mungkin di dalam pekerjaan kita ada saja orang yang akan kita bantu. Mungkin di dalam keluarga kita ada saja keluarga yang akan kita bantu. Di tetangga kita, di jemaat kita, kemanapun kita pergi. Hal demikian bukan barang langka yang harus kita temui di dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengelak, jangan pernah melupakan, jangan pernah tidak peduli terhadap hal ini. Karena kemampuan kita untuk itu sudah terlebih dahulu Tuhan berikan bagi kita. Kiranya firman ini mengingatkan kita agar kita tidak lupa tentang eksistensi yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Keberadaan kita adalah menjadi penolong bagi sesama. Firman Tuhan pada pagi hari ini selain mengingatkan kita, tapi menolong kita untuk menyatakan satu perbuatan baik bagi kehidupan saudara dan saudari kita, apalagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu yang ajaib dan luar biasa menjadi kekuatan bagi kami untuk kami pakai di dalam menjalankan segala aktivitas hidup kami.
kami percaya pada pagi hari ini, setiap jiwa yang ikut di dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi anak-anak Tuhan, tapi mereka bersedia untuk mendengarkan sabdamu Tuhan, mendengarkan bagaimana Engkau menolong kami setiap insan yang rindu akan kuasa-Mu hadir bagi kami. Kami mendoakan setiap jiwa yang ada di channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan. Sertai, kuatkan, berikan kemampuan untuk dapat mereka pakai kesehatan jiwa raga mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun beban berat mereka, apapun sukacita mereka saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, lawat setiap jemaat-Mu, penuhi sukacita dan bagaimana mereka selalu kuat di dalam menjalankan kehidupan mereka. Karena kami percaya kekuatan kami hidup di dunia ini karena anugerah kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Satu hal juga kami tidak lupa mendoakan, bagaimana saudara-saudari kami yang ada di GBKP Runggun Cililitan, di mana Pendeta Irwanta Brahmana sebagai pendeta yang ditempatkan untuk melayani jemaat-Mu di Runggun Cililitan. Kiranya dari kehadiran pendeta dan para pendeta emeritus yang ada di Runggun ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar mereka bersatu hati, bersatu pikiran untuk menjalankan satu misi pelayanan yang boleh mereka lakukan sebagai wujud kehadiran mereka sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih. Sertai keluarga mereka dan kesehatan mereka Tuhan. Begitu juga kami tidak lupa mendoakan seluruh penatua dan diaken baik yang emeritus juga. Kiranya di Runggun ini juga Tuhan lawat, Tuhan sertai segala pelayanan, segala program pelayanan yang harus mereka lakukan, segala persiapan-persiapan indah yang boleh mereka kerjakan. Terlebih-lebih di GBKP Runggun Cililitan pada saat ini sedang berlangsung renovasi pembangunan gereja. Kiranya sampai saat waktu yang ditentukan semua boleh berjalan dengan baik, dan di dalam perayaan Natal tahun 2025 mereka sudah bisa menikmati anugerah Tuhan yang terindah kembali sebagai sukacita di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Bagi jemaat yang sakit, bagi jemaat yang berbeban berat, tolong mereka Tuhan, karena di dalam Tuhan mereka memperoleh kekuatan, memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa dan harapan yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir melawat para pemimpin kami, memberikan kondusif yang baik di dalam negara kami Republik Indonesia ini. Dan semua yang baik Engkau akan sediakan bagi setiap jiwa yang selalu datang kepadamu Tuhan. Inilah doa dan pengharapan yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama doa yang diajari Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas buat jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.